Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya buat teman-teman sekalian. Barusan kita dengarkan bersama semacam program yang disampaikan oleh Dr. Abdus Salam. Di awal tadi ya program beasiswa, kemudian pengenalan kampus dan sebagainya tentang bahasa Arab. Kalau tadi itu adalah programnya, tadi Ustaz Abidin minta ini produknya gitu ya. Jadi saya bisa dibilang produk pertamanya Tursina yang belajar di Applied Science Private University di Kota Amman, Jordan. Sedikit cerita saja, tidak banyak-banyak. Nanti ada kesimpulannya apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita persiapkan untuk melanjutkan di universitas yang ada di Jordan seperti itu. Dulu saya SMP SMA di sini melanjutkan di Applied Science tahun 2021 saat zaman corona, fi azm corona, masih online dulu. Jadi kuliah di sana semester pertama masih online, jadi belum ada offline. Datang dengan bahasa Arab yang ya adil lah, yang biasa-biasa aja. Karena dulu di pesantren juga bahasa Arabnya belum terlalu powerful seperti sekarang ya sepertinya. Jadi dulu modalnya hanya ya bahasa Arab yang dipelajari. Dengan PD-nya, ya sudah belajar bahasa Arab gitu ya, jadi PD masuk ke sana. Lah kok tiba-tiba di sana bahasa Arabnya beda gitu kan. Turun di bandara, turun pesawat, sudah berbahasa Arab semua, bahasa Arabnya sudah beda. Padahal di Indonesia sudah persiapan bahasa Arab fushah gitu kan. Ditanya imigrasi, udah siap, Ismi Helman Yunanus Nizar min Indonesia, sa'adrusu fi jami'atil ulumi tatbiqiyatil khassah wa sa'askunu fi Madinah bla 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 bla. Sampai imigrasi, min wen? Jawabnya apa? Min wen? Apa min wen? La arif mana min wen, yani fi ammi ya dokter. Akhirnya ya sudah kita kita jawab dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab terbata-bata seperti itu. Kemudian lanjut di kehidupan universitas, semester pertama kuliah dengan online. Dosen pertama saya adalah beliau, Dr. Abdus Salam Al-Fandi. Dulu nggak kenal, masih di ini ya, masih online. Jadi belum bertemu secara langsung tatap muka. Pelajaran pertama, kebetulan saya masuk ke Jordan itu semester 2. Karena di Jordan, entah di Al-Azhar atau gimana juga sama. Jadi setiap tahun tuh penerimaan mahasiswa ada 2 kali. Ada semester awal, semester 1 sama semester 2. Kebetulan saya di semester 2 yang SKS-nya itu SKS sisa yang sudah lanjutan dari SKS semester 1. Jadi pelajaran-pelajaran yang introduction itu sudah nggak ada di semester 2. Jadi mau nggak mau semester 2 ngambil pelajaran lanjutan. Saat itu pelajaran pertama adalah Al-Islam wa Qadayil Asr. Apa itu Islam wa Qadayil Asr? Nggak tahu, akhirnya kuliah selama sebulan 2 bulan. Ya bahasanya nganggong-nganggong gitu ya, kayak ngeliatin laptop. Kalau di absen, Hilman, hadir dokter, nyalain mic, tertutup lagi, ngelamun lagi. Ini bahasa apa gitu, nggak tahu saya. Karena saat itu belajar Islam Muqaddil Asar, bahasa Indonesianya apa ya? Islam dan isu-isu kontemporer. Pelajarannya Islam dan isu-isu kontemporer. Di pesantren kita belajar nahwu, sorof, kemudian tafsir, tiba-tiba dikasih materi kontemporer Islam dan isu-isu kontemporer. Jadi istilahnya istilah-istilah kontemporer yang dibahasa Arabkan atau dari bahasa Arab yang diterjemahkan seperti itu. Itu kesulitan pertama. Kita cerita kesulitannya dulu ya, nanti cerita enaknya gitu. Kemudian yang kedua adalah masa corona selesai, online selesai, masuklah semester depannya offline seperti itu. Itu ada culture shock yang ada di kampus. Kita hidup di Indonesia dengan teman-teman yang berbagai daerah. Di sana pun juga berbagai negara teman-teman kita. Ada yang dari Suriah, ada yang dari Palestina, yang paling banyak Palestina ya tentu. Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, seluruh dunia, Timur Tengah tentunya. Kemudian dari Eropa juga ada, kalau nggak salah bukan Eropa, Rusia, dari Chechnya juga ada, banyak. Jadi di Applied Science ini salah satu kampus yang memang mengedepankan program-program internasionalnya. Kalau di Tursina ada TIO dan di sana juga ada khusus
urusan internasional. Jadi memang kampus di Jordan yang satu-satunya mengedepankan program-program internasionalisasinya seperti itu. Jordan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Salam ya. Jordan ini Applied Science ini termasuk kampus sekarang 2024 kemarin, karena 2025 belum ya. 2024 itu masuk ke nomor 1 kampus terbaik yang ada di Yordania. Kalau nggak salah 2023 itu nomor 4 atau nomor 3 seperti itu. Nomor pertama Jordan University, ya kenal semua ya, Jordan University atau University of Jordan. Nomor 2 itu ada Yarmouk University. Nomor 3 ada Applied Science, kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 seperti itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 salah satunya oleh dipimpin beliau ya di Fakultas Syariah mendapatkan derajat atau level kampus nomor 1 yang ada di Yordania. Kemudian nomor 13 tadi ya, kalau nggak salah nomor 13 yang ada di Timur Tengah seperti itu, di Middle East. Nah, kemudian saat ya berjalan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di kampus, tentunya pelajaran ya, ilmu tentu dapat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan dimanapun itu, entah yang ada di Jordan, yang ada di mau ke Eropa atau mau ke manapun itulah. Intinya adalah pertama kita kuatkan bahasa dulu ya. Bahasa ini jangan sampai terlewatkan karena bahasa ini kuncinya. Kemudian yang kedua adalah siap secara mental, karena tidak semua yang kita harapkan di sini nanti ada di sana, entah makanannya atau culture-nya atau apapun itu akan jauh berbeda dari Indonesia. Itu. Kemudian semenjak saya kuliah di Jordan dengan beliau Dr. Abdul Salam, banyak sekali hal yang didapatkan. Tadi pertama bahasa Arab, kemudian teman, kemudian pengalaman ya. Ada salah satu pengalaman yang menarik menurut saya. 1, 2, 3 pengalaman yang menarik. Tahun 2023 beliau sering karena orang Indonesia di sana itu hanya sekarang kurang dari 10, nggak sampai 17 sebetulnya. Kurang dari 10 orang Indonesia yang ada di sana, karena sebagian sudah lulus, termasuk saya juga sudah selesai. Itu sekarang kalau nggak salah sekarang sisa nggak sampai 10 orang, 8 atau 9 orang. Alhamdulillahnya orang Indonesia sama beliau selalu diistimewakan karena memang angkatan ke-2 atau ke-3 itu yang menyelamatkan fakultas beliau karena kan setiap fakultas ini harus ada warga asingnya seperti itu. Waktu itu masuk mahasiswa Indonesia, akhirnya program internasionalnya kembali ditingkatkan lagi seperti itu. Jadi penyelamat lah orang Indonesia yang ada di sana. Karena beliau senang sekali datang ke Indonesia, ke Malaysia, mengucapkan terima kasih itu sudah menghidupkan kembali fakultas ini, menyelamatkan kembali universitas ini dari itu tadi. Saya pernah diajak beliau, Dr. Abdul Salam, tahun 2023 itu diajak pertemuan resmi dengan mufti yang ada di Jordan. Jadi mufti, lupa saya namanya siapa waktu itu. Mufti, tahu mufti ya? Mufti itu adalah adalah orang yang mengambil keputusan tingkat negara terkait dengan agama. Jadi misalkan kapan waktu Ramadan ini jatuh, kapan hukum ini, ya seperti itulah ya. Itu yang mengambil keputusan adalah mufti dan itu di bawah raja seperti itu. Karena Jordan termasuk negara kerajaan. Beliau sering ngajak saya waktu dulu di Jordan, pertemuan resmi itu sering antar kampus. Kemudian antar lembaga juga sering. Kenapa saya dipilih? Karena saat itu ya bisa dibilang aktif lah saya di kampus ya. Selain aktif belajar, juga aktif ya cari kesibukan. Karena kalau mahasiswa itu sebenarnya mahasiswa kuliahnya sebentar, dari pagi sampai siang, sore ya ada dan tidak seperti itu. Tapi kebanyakan mahasiswa itu kosong. Nah dengan waktu kosong itu saya berpikir kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan. Dan setiap kelas saya sering mampir ke kantornya beliau yang ada di Jordan. Jadi setiap selesai muhadharah kelas seperti itu ya, saya mampir ke kantornya beliau. Ya gak ada, duduk aja seperti itu, duduk, ngobrol sama beliau, ngobrol. Nanti banyak beliau akan ngajak ke sana, ke sini seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pernah mendampingi beliau juga di acara penghargaan
ini ya, penghargaan universitas yang langsung dihadiri oleh Raja Abdullah kedua ya, Raja Jordan di Yordania. Jadi kampus Applied Science ini juga sering mendapatkan penghargaan langsung dari Raja Yordania. Tahu ya Raja Yordania siapa ya? Raja siapa? Abdullah, temannya Pak Presiden Prabowo. Seperti itu. Jadi seperti itu, ini sedikit aja karena waktunya juga tidak banyak. Yang ingin saya tekankan adalah poin pertama, selagi kita menjadi santri teman-teman sekalian, diikuti pelajaran apapun itu, karena begini, meskipun kita nanti pengennya interest saya hanya di bahasa Arab, saya hanya tertarik di pelajaran diniyah atau akademik seperti itu, matematika. Jadi akhirnya pelajaran selain yang kita minati, kita tidak tertarik di kelas seperti itu kan. Ternyata itu juga termasuk hal yang kurang pas. Karena di manapun itu pasti nanti akan ada pelajaran yang tidak terkait dengan yang kita ini, misalkan syariah. Di kampus juga ada pelajaran matematika saya sebetulnya. Matematika, kemudian bahasa Inggris juga ada, komputer juga ada. Jadi semua pelajaran tuh ada dipelajari seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kalau misalkan teman-teman interest kemanapun itu, diikuti dengan baik di sini, apa yang diminati. Kemudian selain yang diminati juga tetap bersemangat untuk diikuti programnya, pelajaran-pelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak cari informasi, teman-teman mau kuliah di mana, di Timur Tengah, di Saudi, kemudian di Jordan, dimanapun itu, cari tahu secara mendetail. Entah itu budayanya, entah itu nanti makanannya apa aja, restorannya ada di mana, itu udah dicari tahu dari sekarang seperti itu. Ketika nanti di sana itu sudah sudah nggak kaget gitu loh bahasanya. Meskipun nanti kita di sana tetap kaget ya, tapi minimal kagetnya nggak banget gitu. Udah ada persiapan. Kemudian yang ketiga, saat kuliah nanti teman-teman diharapkan tidak hanya belajar ya, tidak hanya belajar di kelas, tidak hanya belajar di rumah, tapi juga tetap aktif di kampus, entah itu aktivitas keorganisasian ataupun PPI yang ada di masing-masing negara, termasuk juga teman-teman yang melanjutkan di dalam negeri ya. Itu juga harus aktif, tidak hanya belajar seperti itu. Mungkin ini yang bisa sedikit saya ceritakan, nanti ada sesi khusus lah, next time, khusus alumni seperti itu ya. Kita sharing-sharing aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih syukron Dr. Abdul Salam Al-Fandi ala hudurikuna fi Ma'had Tursiyin al-Islami al-Alami. Insyaallah sa'arji fi marrah al-qadimah. Insyaallah. Syukron. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.